Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Azidatul Hiria dengan akhiran NIM 0055. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sekolah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak, makna sekolah sebagai screening moral, sekolah sebagai pembentukan kepribadian, dan pengaruh keluarga terhadap individu. Untuk yang A itu tentang madrasah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Nah, materinya di sini ada 4. Yang pertama itu ada definisi sekolah dalam pendidikan. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, perilaku, dan keterampilan yang perlu dilakukan untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam konteks pendidikan ini, sosial tidak hanya mengacu pada pengajaran pengetahuan akademis, tetapi juga mencakup pembentukan karakter moral dan etika yang akan digunakan siswa dalam kehidupan sosial mereka. Untuk yang kedua itu madrasah sebagai wadah pembentukan karakter. Nah, karakter sendiri ini merupakan fondasi penting yang menentukan perilaku dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter yang baik sejak dini menjadi kunci bagi generasi muda untuk dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dengan sikap yang bijak dan bermoral. Nah, di sini ini peran madrasah sangat vital. Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter siswa berdasarkan nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan kedisiplinan. Nah, madrasah juga memiliki beberapa pendekatan dalam pembentukan karakter siswa. Yang pertama itu pendidikan akhlak, yang kedua pembiasaan ibadah, yang ketiga kegiatan sosial. Nah, untuk yang ketiga ini implementasi kurikulum merdeka dalam pembentukan karakter di madrasah. Kurikulum merdeka yang diterapkan di madrasah memberikan pendekatan baru dalam pendidikan, termasuk dalam hal membentukan karakter siswa. Nah, kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa. Dan demikian, pembentukan karakter tidak hanya dilakukan secara satu arah atau oleh guru, tetapi juga melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan, eksplorasi minat, dan pemecahan masalah. Ada beberapa ruang yang lebih luas bagi pengembangan karakter melalui beberapa aspek. Yang pertama itu yang A, yang maksudnya yang A ya. Untuk yang A itu project based learning atau biasa disebut PBL. Untuk yang kedua, untuk yang B, profil belajar Pancasila. Nah, yang terakhir ini C, pembelajaran berbasis pengalaman. Untuk yang keempat sendiri, yang terakhir, tantangan dan peluang dalam pembentukan karakter di madrasah. Nah, di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi yang pesat, madrasah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya pembentukan karakter siswa. Salah satu tantangan terbesar adalah pengaruh dari lingkungan luar, termasuk media sosial dan pergaulan yang tidak sehat. Contohnya ya kayak pergaulan bebas gitu ya. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga dapat menjadi peluang bagi anak madrasah untuk berinovasi dalam proses pendidikan karakter, misalnya seperti pembelajaran agama, internalisasi nilai moral gitu, dan madrasah perlu memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung dalam mendidik siswa agar memiliki karakter yang kuat di tengah arus globalisasi. Untuk yang B ini materi yang kedua, yaitu madrasah sebagai screening moral. Ini juga memiliki hampir sama seperti materi yang A, memiliki empat aspek. Yang pertama itu tentang pengertian screening moral dalam pendidikan. Nah, screening moral sendiri itu proses penyaringan dan pembentukan nilai-nilai moral yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Hal ini di madrasah juga menggunakan atau memastikan bahwa siswa mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk
berdasarkan ajaran agama. Nah, madrasah sebagai institusi pendidikan berbasis agama Islam memiliki peran penting dalam proses ini. Seperti siswa juga diajarkan untuk mengenali nilai-nilai yang dapat membentuk perilaku dan karakter mereka. Screening moral di madrasah bertujuan untuk memberikan landasan moral yang kuat kepada siswa agar mereka itu dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk prosesnya sendiri ini mencakup beberapa pelajaran. Yang pertama itu etika, akhlak, dan perilaku yang mencerminkan ajaran agama, baik dalam konteks hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan lingkungan sekitar. Untuk yang kedua ini, peran madrasah dalam screening. Perannya ya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran kunci dalam membimbing Islam melalui proses screening moral. Nah, nilai-nilai diajarkan di madrasah tidak hanya terkait dengan aturan sosial, tapi juga mencakup aturan agama yang menjadi pedoman utama dalam perilaku sehari-hari. Untuk beberapa aspeknya saya sebutin ya satu-satu. Yang pertama itu yang A, pembelajaran akhlak mulia, hampir sama. Terus yang B itu penerapan nilai-nilai moral dalam kegiatan sehari-hari. Untuk yang C, pembinaan perilaku Islam. Dan untuk yang C itu, maaf ya teman-teman, itu cuma ada 3 ABC saja. Terus untuk yang ketiga itu proses pembinaan moral di madrasah. Proses pembinaan moral di madrasah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Setiap tahap pembelajaran mengajarkan siswa untuk mengenal, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan agama Islam. Nah, proses ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu pemahaman terhadap nilai moral. Memiliki tahap awal, siswa itu dikenalkan. Habis itu seperti kayak kejujuran, tanggung jawab, tolong menolong, dan saling menghormati gitu. Untuk yang B ini pembiasaan perilaku baik. Nah, setelah memahami konsep nilai-nilai Islam, siswa juga didorong untuk membiasakan diri berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ke C, penguatan nilai kegiatan ibadah. Nah, ibadah ini merupakan salah satu cara efektif untuk memperkuat nilai-nilai moral dalam diri siswa. Untuk yang D ini pemberian sanksi dan penghargaan. Madrasah juga menerapkan sistem sanksi dan penghargaan untuk memperkuat pembinaan moral siswa. Nah, siswa juga menunjukkan perilaku yang baik dan berakhlak mulia untuk diberikan penghargaan sebagai motivasi terus mempertahankan sikap tersebut. Untuk yang keempat, dampak pendidikan moral di madrasah terhadap perilaku siswa. Untuk dampaknya ini memiliki beberapa dampak positif ya dari proses screening moral di madrasah, yaitu yang pertama itu kedisiplinan dalam ibadah dan perilaku. Nah, siswa juga itu dididik di madrasah untuk memiliki sikap kedisiplinan yang tinggi. Untuk yang kedua atau B itu kepedulian sosial yang tinggi. Kegiatan sosial yang diadakan di madrasah, siswa belajar untuk memiliki kepribadian terhadap orang lain. Kepedulian terhadap orang lain, seperti kayak melihat orang jualan itu nggak laku dan dia datang untuk membeli gitu, karena gitu dah. Habis itu yang ke C ini sikap sopan santun dan hormat. Nah, salah satu nilai utama yang diajarkan di madrasah adalah sikap sopan santun. Siswa yang mendapatkan pendidikan moral di madrasah menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada orang tua, guru, dan teman-teman mereka dan teman-teman sebaya mereka. Sikap ini juga tidak hanya berlaku di lingkungan sekolah, tetapi juga di kehidupan mereka sehari-harinya. Untuk materi yang ke C ini tentang madrasah sebagai pembentukan kepribadian. Yang pertama itu pengertian kepribadian dalam konteks pendidikan Islam. Nah, kepribadian sendiri itu
merupakan keseluruhan sikap atau sikap, perilaku, dan karakteristik individu yang membentuk identitas seseorang dalam lingkungan sosial. Nah, dalam konteks pendidikan Islam ini, pembentukan kepribadian yang baik didasarkan pada nilai-nilai agama yang mengajarkan akhlak mulia, tanggung jawab sosial, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua ini, peran madrasah dalam pembentukan kepribadian Islam. Madrasah juga memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian siswa yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Beberapa perannya itu ada, yang pertama itu ya ada internalisasi nilai-nilai agama, seperti madrasah berperan dalam mengajarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang B ini, pengembangan akhlak mulia. Nah, akhlak mulia merupakan salah satu fondasi utama dalam pembentukan kepribadian Islam. Nah, di madrasah akhlak mulia ini diajarkan tidak hanya melalui pengajaran moral formal, tetapi juga melalui contoh perilaku yang diberikan oleh guru dan lingkungan sekolah. Untuk yang C ini, penanaman sikap spiritual. Nah, salah satu ciri utamanya yaitu adanya sikap spiritual yang kuat di madrasah, seperti pembentukan spiritual siswa dilakukan melalui kegiatan ibadah rutin seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan kegiatan keagamaan lainnya. Nah, hal ini membantu siswa untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, dan menumbuhkan kesadaran spiritual yang mendalam. Untuk faktor-faktornya sendiri ini memiliki empat macam ya teman-teman. Yang pertama itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian siswa. Terus yang ke B itu peran guru. Nah, guru di madrasah tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual dan moral. Untuk yang ketiga atau C, kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum di madrasah ini dirancang untuk tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik siswa. Untuk yang terakhir ini, keluarga. Nah, meskipun madrasah berperan besar dalam pembentukan kepribadian siswa, keluarga juga memegang peranan yang sangat penting. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak-anak itu mulai belajar tentang nilai-nilai moral dan agama. Nah, oleh karena itu, sinergi antara madrasah dan keluarga itu sangat perlu untuk dipastikan proses pembentukan kepribadian ini berjalan dengan optimal. Untuk yang keempat ini, strategi madrasah dan pembentukan kepribadian siswa. Nah, strateginya ini menerapkan berbagai strategi. Yang pertama itu pengintegrasian nilai-nilai keagamaan dan pembelajaran. Yang kedua itu pemberian contoh yang baik atau uswatun hasanah. Yang ketiga ini pengembangan kegiatan ekstrakurikuler Islam. Nah, untuk yang terakhir yang keempat ini dampak pendidikan madrasah yang keempat ini pendekatan konseling Islam. Nah, untuk yang kelima ini dampaknya dampak pendidikan madrasah terhadap kepribadian siswa. Nah, pendidikan yang diberikan di madrasah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kepribadian siswa, dan ini memiliki beberapa dampaknya dampak positif. Yang pertama itu kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kedua itu kepribadian yang religius. Yang ketiga kemandirian dan kepemimpinan. Nah, untuk materi yang D ini pengaruh keluarga dan sekolah terhadap pembentukan kepribadian individu. Yang pertama ini hubungan antara keluarga dan sekolah dalam pembentukan kepribadian. Nah, keluarga dan sekolah merupakan dua institusi yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian individu, terutama anak-anak dan remaja. Keluarga sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak memberikan pengaruh besar dalam pembentukan nilai-nilai dasar, sikap, dan perilaku anak. Nah, di sisi lain, sekolah termasuk madrasah atau melanjutkan proses pembentukan ini melalui pendidikan formal, pengajaran nilai sosial, dan bimbingan moral serta intelektual. Untuk yang kedua ini peran keluarga dalam pembentukan kepribadian.
Nah, keluarga adalah tempat pertama di mana anak mulai belajar tentang nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang akan membentuk dasar dari kepribadiannya. Ini juga memiliki beberapa peran penting keluarga dalam pembentukan kepribadian individu. Yang pertama itu pembentukan nilai-nilai dasar, yang kedua itu pengawasan dan pengendalian, yang ketiga penyediaan lingkungan yang mendukung, dan yang keempat penerapan pendidikan agama. Nah, yang ketiga ini peran sekolah dalam pembentukan kepribadian. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal melengkapi peran keluarga dalam pembentukan kepribadian anak. Nah, di sekolah anak-anak juga dapat mendapatkan pengalaman sosial yang lebih luas dan pembelajaran yang terstruktur. Untuk beberapa peran utamanya yaitu yang pertama pendidikan formal dan pengembangan intelektual, yang kedua sosial dan interaksi sosial, terus yang keempat pengajaran nilai-nilai moral dan sosial, yang terakhir ya, yang keempat pembinaan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Untuk yang keempat ini sinergi keluarga dan sekolah dalam pembentukan kepribadian. Nah, kerjasama yang baik antara keluarga dan sekolah sangat diperlukan untuk menghasilkan individu yang memiliki kepribadian yang seimbang dan berkualitas. Hal ini juga memiliki beberapa bentuk strategi yang dapat dilakukan antara keluarga dan sekolah. Yang pertama itu komunikasi yang terbuka, yang kedua itu konsistensi nilai yang diajarkan, terus yang ketiga ini keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolahnya. Nah, nomor 5 ini pengaruh keluarga dan sekolah terhadap kepribadian individu. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.